Itu kalau dibagi-bagiin buat rakyat, enak banget itu duit. Gak bakal ada yang kelaparan, kagak bakal ada yang ngemis-ngemis. Ini malah dikorupsi. Hola netizen yang tercinta. Imbas menjadi tersangka kasus korupsi timah, harta kekayaan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz diusut. Penyidik Kejaksaan Agung mengusut aset-aset dan tidak menutup kemungkinan adanya upaya penyitaan. Harvey Muiz menjadi tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Tim penyidik tentu melakukan upaya proses penyitaan terhadap harta benda dari para tersangka terkait harta benda, penyitaan, penggeledahan termasuk upaya-upaya hukum lain. Ya, begitulah kata Ketut Sumedana Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Adanya nama publik figur, apakah memungkinkan adanya artis lain yang terlibat dalam kasus korupsi ini? Akan tetapi, Ketut Sumedana tidak mau gegabah. Sebelumnya, Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, sudah ditahan di Rutan Salemba. Harvey Muiz ditahan selama 20 hari ke depan demi penyelidikan. Kejaksaan Agung sebelumnya juga menyebut Harvey Muiz menerima uang-uang dari perusahaan swasta yang terlibat pengakomodiran kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah Tbk. Uang dari perusahaan-perusahaan swasta tersebut diterima Harvey Muiz melalui PT QSI. Menurut Ketut Sumedana, penyidik sedang mengusut aset para tersangka dalam rangka pemulihan aset yang ditimbulkan akibat kasus ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Sampai gue baca berita ya, katanya Pak HM itu bisa dipenjara 20 tahun dan didenda 1 miliar rupiah. Guys, 1 miliar rupiah untuk dia itu kayak 100 ribu rupiah, tau gak sih? Dan 20 tahun penjaranya dia itu belum tentu bisa jadi langsung gua punya duit 271 triliun gitu dalam waktu 20 tahun. Paham gak sih maksud gua? Jadi kayak masa kurungan penjara 20 tahun dan denda 1 miliar itu kayak... Itu juga katanya 20 tahun penjara belum aju banding. Kalau nongol-nongolnya aju bandingnya cuma di penjara 5 tahun, ujung-ujungnya masuk bui penjara VIP gimana nih? Terus lu pada yang kasihan sama Cici SD ya. SD itu masih bisa terima endorsan di Instagram, masih bisa balik ke dunia entertain, masih bisa lanjut syuting lagi, tabungannya masih banyak. Sebelum dia nikah sama Pak HM pun dia juga hartanya udah banyak gitu loh. Jadi apa yang mau kalian kasihanin? Kasihan karena suaminya masuk penjara? Ya mau kayak mana? Itu kesalahan suaminya. Mau kasihan sama anaknya, masih mending kasihan sama anaknya karena masih kecil udah ditinggal sosok ayah yang nantinya bakal masuk penjara nggak tahu berapa lama gitu kan. Tapi kalau kalian kasihan sama Cici SD, menurutku nggak masuk akal. Ya mau kayak mana lah, dia akan tetap cantik, dia akan tetap perawatan, dia akan tetap banyak uang, dia akan tetap mencari pundi-pundi keuangan di tempat lain gitu loh, dan tabungannya pun nggak akan berkurang, nggak akan habis untuk menafkahi kalian-kalian. Enggak. Kalau dibilang kasihan, mungkin aku lebih kasihan ke anak-anaknya dua cowok itu daripada ke Cici SD itu. Terus kalau masih ada netizen yang bilang, ya udahlah Ci, yang penting kan Pak HM kan sekarang sudah menerima konsekuensinya, sudah menerima hukumannya. Iya paham, tapi menurut lo, emang lo bisa cepet memaafkan kesalahan pasangan lo? Emang dalam waktu 1 malam, waktu 1 hari lo bisa langsung melupakan kejadian pasangan lo? Lo bisa langsung memaafkan pasangan lo? Nggak bisa kan, sekalipun lo udah hukum pasangan lo gitu misalkan. Nggak bisa semudah itu biji ketumbar. Ini udah bukan ratusan miliar, udah bukan puluhan miliar, udah bukan puluhan triliun. Ini ratusan triliun, 271 triliun. Nambah 100 triliun lagi jadi. Tuh IKN kata gue mah. Sekaligus harta-harta mereka itu disita semuanya sama negara ya. Percayalah kalian. Sebelum kasus itu, mereka berdua itu sudah tajir kaya raya melintir dari zaman bahla. Dia orang itu punya usaha banyak, nggak cuma tentang timah aja. Jadi kalau ada juga kalian yang bilang miskin kan orang ini, belum tentu udah orang bakal jadi miskin. Enggak. Jadi buat apa kalian kesian? Berdasarkan kemanusiaan gitu. Dia aja nggak mikir manusia-manusia yang ada di Bangka Belitung. Memang aneh lah kalian-kalian ini. Terus gue mikir ya, kalian-kalian tuh yang kasihan sama Cici SD ini tuh, kalian udah punya apa gitu, udah pernah punya Rolex, udah punya Richard Mille, udah punya private jet, udah keliling Eropa. Sekalipun hartanya Pak HM semuanya diambil atau disita sama negara, sekaligus harta-hartanya Cici SD disita sama negara juga karena dicurigai ya. Mereka berdua itu sudah pernah menikmati kebahagiaan duniawi. Ya itulah, mereka udah pernah punya rumah mewah, udah pernah punya pohon Natal mewah, udah
keliling Eropa, udah punya private jet, udah pernah menikmati naik private jet sendiri tanpa sewa. Mereka udah bisa keliling Eropa berbulan-bulan, berkali-kali bahkan. Lah kalian yang kasihan sama dia, kalian udah pernah dapat apa, udah punya apa, kalian bisa sampai kasihan sama dia? Kalau aku lebih kasihan sama orang-orang di Bangka Belitung. Kalian tengoklah itu Bangka Belitung 271 triliun. Kalian bisa bayangin gak sih Bangka Belitung itu bisa jadi kota apa? Bisa jadi Pulau Bangka sebagus apa? Kalian mikir gak kalau 271 triliun itu dipakai untuk ekspor impor sesuatu hal yang lebih berharga gitu ke luar negeri? Kalian kebayang gak sih negara Indonesia tuh bakal bisa semaju dan sekaya apa? Itu yang ketahuan aja 271 triliun, belum yang gak ketahuan. Ini jujur aja aku ya kak ya, walaupun suaminya si inisial Sandra Dewi itu ketangkap kasus timah, aku nggak ada kasihan-kasihannya gitu, karena apapun itu hidup dia tuh mewah, dia jadi ratu, jadi queen, jadi incest gitu kan. Dia bunting dihadiahi banyak berlian gede-gede kali kak gigi awak gedenya, awak bunting cuma dikasih doa, sehat-sehat ya sayang ya, sehat-sehat ya sayang ya, jaga kesehatan, itu aja. Apa-apa doa. Telah dia tetap cantik ya kan, dia bisa balik ke dunia entertain ya. Kalaupun dia nggak balik kan banyak juga nih masih sisa-sisa kehidupan itu kan kak kan. Jangan marah kakak ya, bercandanya aku nih ya kak, baru bangun tidur adik, cakep baru bangun tidur nih kak, masih banyak nih sisa-sisa simpanan itu juga ya kan kak. Koruptor ini nggak takut sama Tuhan, nggak takut juga sama sanksi sosial. Yang mereka takutkan cuman kemiskinan. Karena ketika mereka dimiskinkan, status sosialnya di masyarakat akan hilang dan mereka akan terhina oleh masyarakat. Karena pengangguran pun bisa menghina koruptor yang miskin. Jadi sanksi sosial akan berlaku dan bisa membuat efek jera ketika koruptor ini dimiskinkan. Tapi bayangin, kalau mereka cuma di penjara terus keluar, tapi uang hasil korupsinya nggak disita atau tetap dibiarkan kaya raya. Gimana caranya masyarakat bisa menghina koruptor ini? Orang miskin dan tolol macam apa yang berani menghina orang kaya meskipun tahu duitnya haram? Mereka pun nggak akan merasa terhina gitu loh, karena mereka kaya. Bodoh amat mau dibilang maling, mau dibilang koruptor, yang penting keluarga gue kaya gitu. Jadi kalau ada kebijakan untuk menaikkan gaji pejabat, percaya deh, itu kebijakan tertolol yang pernah ada. Kalau lu masih ngebelain kebijakan tolol itu, justru membuktikan kalau lu nggak bisa berpikir sistematis, alias dungu, nggak bisa bernalar gitu loh. Gimana, kenapa penyebab ada korupsi? Kalau nggak terima, lu nggak debat sama gue. Gue tantang pendukung 02 yang nggak terima tentang statement gue ini. Kita debat, kita bisa debatkan gitu. Loh, ada kasus korupsi terbesar 271 triliun. Anjir, sumpah. Itu duit kalau ditaruh rumah, berapa rumah kali ya? Atau berapa kontrakan? Dan faktanya lagi nih ya, ternyata yang korupsi itu salah satu suami dari artis Sandra Dewi. Anjir, itu kalau dibagi-bagiin buat rakyat, enak banget itu duit. Gak bakal ada yang kelaparan, kagak bakal ada yang ngemis-ngemis. Ini malah dikorupsi. Ternyata bener ya, pas debat kemarin itu 02 itu ngebahas tentang timah, dan ternyata kasus korupsinya tentang timah. Anjir, pokoknya menyala banget abangku ya, menyala abangku. Terus pesan-pesannya sih buat yang korupsi, bang emang lu udah kurang kaya apa gimana sih bang? Segala korupsi banyak banget itu, rumah gede. Terus juga denger nih, pas pemilu kemarin itu TPS di tempat saudara Harvey Mois itu kayaknya mewah banget. Cemilannya ada lemper, ada kue bingke, terus pokoknya wah banget dah. Yalah, pemilu tempat gua mah boro-boro kasih snack, celup jari doang ini celup. Ya pokoknya buat abang Harvey Mois, menyala abangku, korupsi terus. Akhirnya pakai rompi oren kan. Ini giliran kasus Sandra Dewi nggak ada nih yang hujat-hujat agamanya. Coba kalau muslim yang korupsi, yang kena hijabnya katanya ahli surga, apalagi munafik.
si punya kapling surga, terus apalagi 70 bidadari, sampai apal gue komen-komennya yang pada SJW ini, yang pada anti agama, langsung tuh keluar semua ajaran apaan gitu. Giliran Sandra Dewi nggak ada nih yang hujat-hujat agamanya. Orang sekarang tuh susah ya, orang-orang yang anti agama, benci agama, apalagi yang Islamfobia ya. Jadi kalau ada pelakunya orang Islam tuh dihujat habis-habisan. Sekarang kalau nggak hujat agama juga hujat rasis, anjrit, Yaman lah, Arab lah. Tapi gue kadang justru bangga gitu, kita yang nggak pernah menghujat agama orang lain ketika dia terkena kasus, itu adalah mengedepankan yang namanya pemikiran yang lebih objektif gitu. Kita nggak perlu hujat agama orang gitu kan, ajaran orang atau pemeluknya, ngapain gitu. Karena kita bisa tahu ngebedain gitu, mana kita harus menghujat agama gitu yang nggak perlu dan nggak penting, dan mana yang kita harus hujat pelakunya atau karakter. Terus kita juga nggak perlu mencontoh kaum sebelah yang sukanya menghujat agama orang lain atau membakar kitab suci orang lain, itu nggak perlu, nggak penting juga. Kita itu fokus ke pelaku utamanya, nggak perlu sampai menggoreng-goreng atau mungkin memanfaatkan untuk seorang itu membenci agama tertentu, itu nggak boleh. Karena pada akhirnya setiap pemeluk agama itu pasti nggak ada yang sempurna ya. Kalau yang sempurna itu ya ajaran agama. Jadi sebagai orang yang berkelas, kita nggak boleh hujat-hujat agama orang lain. Gak usah ikut-ikutan kaum sebelah yang nggak suka dengan agama tertentu, akhirnya menggoreng. Berbijaklah dalam berkomentar.